Oke, Bu. Iya, nggak usah ya. Kedengeran aja kan, tapi nggak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pimpinan Puskesmas Landasan Ilir, Ibu Dr. Gigi Sri Mulyati. Yang terhormat Ibu Dr. Wiwi selaku pembimbing dan pendamping Dr. Isid. Yang kami hormati dan kami banggakan Dr. Sevia, Dr. Widi, dan Mbak Nur Safitri yang hari ini sebagai pemateri. Dan yang saya sayangi teman-teman ibu-ibu kader dan ibu-ibu hamil. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara kelas ibu hamil dengan tema menjaga kesehatan ibu hamil di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Sambutan pimpinan Puskesmas Landasan Ilir, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan pimpinan Puskesmas Landasan Ilir. Kepada Ibu Dr. Gigi Sri Mulyati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Bu Pi? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua, ibu-ibu kader dan ibu hamil yang menyempatkan untuk dapat mengikuti kegiatan webinar kita pada hari ini yang bertemakan tentang kesehatan ibu hamil di masa bulan suci Ramadan ini. Kami sangat berterima kasih tentunya kegiatan ini dapat terlaksana dan dapat diikuti oleh kita semua, dan semoga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan baik dan lancar. Kegiatan ini adalah bukan kegiatan yang pertama untuk webinar di Puskesmas Landasan Ilir, dan mudah-mudahan ini dapat terus berlanjut dengan tema-tema lainnya lagi, dan dapat terus memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Landasan Ilir. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita bersama, sehingga khususnya ibu hamil yang menjadi tema kita pada hari ini dapat terus menjaga kesehatan kehamilannya walaupun dalam kondisi beribadah puasa Ramadan, ataupun bagi yang tidak bisa mungkin nanti ada kiat-kiat atau kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan sehingga janinnya ibu dan janin juga tetap sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya penyampaian materi. Teman-teman semua, ibu-ibu kader dan ibu-ibu hamil yang saya sayangi, sampailah kita pada acara webinar menjaga kesehatan ibu hamil di bulan Ramadan. Seringkali ibu-ibu hamil itu bertanya, boleh nggak sih ibu hamil itu berpuasa? Boleh nggak sih kita lagi menyusui itu berpuasa? Kalau puasa itu kok lemes ya Bu? Itu, nah di tengah-tengah kita hari ini
telah hadir Ibu Dr. Sevia. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bu Upi. Ibu Dr. Widi. Assalamualaikum Dr. Widi. Waalaikumsalam Bu. Terus ada juga Mbak Nur. Mbak Nui. Assalamualaikum Mbak Nui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke. Pagi hari ini teman-teman kita para narasumber akan mengupas tuntas apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini supaya kita tetap sehat, dan apa sih nutrisi-nutrisi yang harus kita konsumsi selama bulan puasa ini supaya ibu hamil tetap sehat. Kepada Dr. Sevia dan Dr. Widi. Baik, terima kasih banyak Ibu Rufia yang sudah membuka acara webinar hari ini. Selamat datang ibu-ibu hamil semuanya di rumah. Senang sekali kami hari ini Puskesmas Landasan bisa mengadakan kembali kelas ibu hamil ya. Meskipun sebetulnya kita pengennya sih ketemu langsung gitu, cuma sayang sekali kondisi gitu belum memungkinkan. Makanya hari ini nggak apa-apa, kita sharing-sharing dulu secara online ya. Nah, berhubung sekarang topik yang sedang hangat ini terkait bulan Ramadan gitu ya, berpuasa. Nah, mungkin kita hari ini pengen bahas bagaimana cara aman sebagai seorang ibu hamil bisa berpuasa di bulan Ramadan gitu ya. Hari ini ada saya, Dr. Chavia, dan juga Dr. Widi. Dr. Widi di mana, Dok? Hadir. Oke, ini dia Dr. Widi ya, dan juga nantinya ada ahli gizi kita nih, Mbak Nur, yang akan juga sharing-sharing mengenai gizi yang baik untuk ibu hamil di bulan puasa ini seperti apa. Mbak Nur, boleh halo-halo Mbak. Oke, belum kelihatan Mbak Nur ya, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Baik. Nah, sebetulnya hari ini kita akan fokus membahas mengenai aspek medis dari berpuasa saat sedang hamil gitu ya. Cuma mungkin kita akan sentuh sedikit mengenai sebetulnya hukumnya bagaimana sih di Islam gitu ketika ada seorang ibu hamil di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya saya baca beberapa sumber dan banyak sumber gitu ya, termasuk di sini hadis riwayat Tirmizi dan juga Abu Dawud yang menjelaskan bahwa sebetulnya sebagai ibu hamil itu ada keringanan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi diperbolehkan untuk tidak puasa jika ibu hamil ini mengkhawatirkan mengenai keselamatan dirinya maupun janinnya seperti itu. Nah, kenapa hal ini ingin saya angkat? Karena ternyata masih banyak kadang ibu hamil yang tidak tahu nih bahwa ada keringanan ini untuk ibu hamil. Nah, jadi yang memutuskan puasa atau tidaknya itu ada di tangan ibu. Nah, tujuannya hari ini kita ingin memberikan informasi yang cukup nih untuk ibu-ibu supaya nantinya bisa memutuskan dengan baik, saya nanti puasa nggak ya gitu. Oke. Nah, ini pasti pertanyaan yang akan ditanyakan gitu. Ketika mau berpuasa, pasti akan menanyakan, aman nggak sih ibu hamil untuk berpuasa? Nah, sampai dengan sekarang, ternyata di dunia medis ini sudah banyak penelitian tentang ini. Dan sampai dengan sekarang itu penelitian menunjukkan tidak ada hasil luaran yang berbeda gitu antara ibu yang berpuasa ataupun tidak berpuasa. Jadi keduanya tingkat kesehatannya gitu sama gitu sampai anaknya lahir. Nah, cuma yang perlu kita sadari adalah bahwa ketika seorang ibu hamil berpuasa itu pastinya ada resiko yang dihadapi. Nah, resikonya apa saja? Yaitu satu, kekurangan asupan kalori. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya bahwa kita sebagai ibu hamil itu kan kebutuhan kalorinya, nutrisinya itu kan besar gitu. Nah, ketika kita berpuasa nggak boleh makan nih dari subuh sampai maghrib itu kan jadinya banyak waktu gitu yang harusnya bisa makan nggak bisa makan gitu. Nah, nanti harus ada diakalin gitu. Ketika kita mau puasa itu harus diakali gimana caranya supaya nutrisinya tetap tercukupi. Gitu.
Nah, yang kedua, kadang kalau misalnya kita nggak cukup makannya gitu, itu bisa membuat gula darah kita rendah. Nah, ketika gula darah kita rendah, itu kita bisa jadi sempoyongan, lemes, segala macam yang ditakutkan nanti kita jatuh gitu. Kepala kita bisa terbentur gitu kan. Kadang bisa bikin gagar otak segala macam, atau misalnya perut kita terbentur bisa menyebabkan kontraksi muncul gitu ya. Hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, bertambah beratnya rasa mual gitu. Jadi mungkin ibu-ibu dulu pernah merasakan ya di trimester 1 gitu seringkali dirasakan ada mual, muntah gitu ya, yang disebabkan ini sebetulnya karena ada hormon-hormon kehamilan yang menyebabkan asam lambung itu produksinya jadi banyak, jadi naik gitu ya. Nah, ketika kita puasa, kita nggak makan, itu akan kadang menambah asam lambungnya jadi lebih banyak lagi, dan akhirnya kita semakin mual, semakin nggak nafsu makan gitu. Nah, yang nanti ujungnya jadi kekurangan nutrisi gitu, dan nggak baik untuk ibu dan juga janinnya. Nah, yang keempat juga yang penting ini adalah dehidrasi resikonya gitu. Jadi ibu hamil ini kan kita perlu cairan yang banyak gitu ya untuk mencukupi kebutuhan kita dan juga janin kita. Nah, ini juga sebagai resiko kalau kita kurang minumnya. Jadi perlu diakal-akali juga gimana caranya jika ingin puasa harus tetap cukup cairannya. Nah, jadi intinya adalah kalau ditanya ibu hamil nih boleh nggak sih berpuasa? Jawabannya adalah boleh, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Nih kita akan dengarkan penjelasannya dari Dr. Widi. Ya, terima kasih Dr. Kavia. Kita lanjut ya Ibu-Ibu. Untuk syarat pada ibu hamil yang berpuasa, terutama ketika sudah tahu untuk positif hamil, dinyatakan hamil harus ibu-ibu yang untuk kontrolnya. Nah, setelah berkonsultasi, untuk tahu usia kehamilan dan kontrol rutin tentang keadaan janinnya, kemudian udah dinyatakan sehat, barulah ibu hamil bisa berpuasa. Nah, kapan sih waktunya untuk bisa berpuasa? Yang pertama, pada ibu hamil, usia kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pada trimester pertama, kenapa belum diwajibkan untuk berpuasa? Karena pada trimester pertama yang sudah dijelaskan tadi, kondisi dari hormon kehamilan, terutama beta HCG itu masih sangat tinggi. Nah, sehingga pada saat hormon kehamilan itu tinggi, asam lambung itu cenderung meningkat. Nah, ketika asam lambung meningkat, kita sedang berpuasa, nanti kita akan cenderung mengalami mual dan muntah. Yang kemudian asupan-asupan nutrisi, makanan yang masuk akan keluar, dan bagi janin sendiri tidak ada energi karena mual muntah yang tadi akibat asam lambung yang berlebihan. Sehingga akan berdampak juga pada suplemen yang sudah diberikan menjadi tidak teratur untuk diminum atau terjadi hambatan dalam meminumnya. Nah, sehingga pada trimester pertama sangat boleh asalkan mampu, tapi tetap memperhatikan kondisinya, apakah aman atau tidak. Nah, pada trimester kedua ini yang dianjurkan, karena pada trimester kedua ini hormon kehamilan sudah mulai stabil, sudah mulai turun. Nah, pada trimester ketiga selanjutnya, pada trimester ketiga ini proses perkembangan dari organ-organ itu sendiri mulai berkembang pesat, terutama dari pertumbuhannya juga menjadi pesat, dan juga ibu menjadi lebih rentan capek atau kekurangan energi. Sehingga pada trimester ketiga ini ibu membutuhkan energi yang lebih besar untuk kehamilannya. Nah, sehingga pada ibu hamil di trimester ketiga membutuhkan asupan nutrisi yang lebih.
Karena jika asupan nutrisi saat berpuasa itu kurang, akan berdampak pada ibu hamil akan cenderung mudah capek. Sehingga kalau ibu hamil mudah capek akan berdampak pada kesehatan, menjadi lebih sering batuk, pilek, atau penyakit lainnya. Nah, sehingga ya nutrisi harus diberikan agar dapat berpuasa dengan maksimal. Sehingga tadi yang udah dijelaskan Dokter Kavia tadi, ibu hamil boleh berpuasa asalkan nutrisinya cukup. Nutrisi nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nui dari Gizi. Slide selanjutnya. Kondisi apa saja yang tidak dianjurkan berpuasa? Yang pertama, apabila sebelum hamil punya obat-obatan rutin yang diminum, sudah menderita diabetes sebelumnya, ataupun diabetes baru diketahui pada saat kehamilan. Tekanan darah tinggi juga seperti itu. Ada yang terkena sebelum kehamilan, dan ada yang sesudah kehamilan. Riwayat gangguan nafsu makan, ada istilahnya anoreksia dan bulimia. Begitu makan yang berlebih, kemudian akan terkeluar kembali karena adanya gangguan nafsu makan yang akan berdampak pada mual muntah yang berlebihan. Gangguan sistem pencernaan, diare yang berlebihan, nyeri perut, ada riwayat batu ginjal, riwayat persalinan prematur di kehamilan sebelumnya, dan kondisi-kondisi yang memerlukan obat-obatan teratur yang pernah diderita sebelumnya. Oke, selanjutnya. Kembali ke Dokter Kavia. Baik, nah jadi kami ada beberapa tips-tips nih yang ingin kami bagikan kepada ibu-ibu gimana sih caranya bisa berpuasa tapi tetap sehat nih kehamilan kita. Nah tips yang pertama yaitu tadi ya, dianjurkan untuk puasa itu sebetulnya paling bagus dan aman gitu ya saat trimester 2. Gitu. Kemudian selain itu juga nanti nih kalau misalnya ibu sedang melakukan puasa itu juga bisa diakali dengan melakukannya mungkin selang-seling gitu ya. Kalau nggak kuat gitu bisa hari ini puasa, besok enggak. Gitu. Hari ini puasa, besok enggak. Gitu. Kemudian saat sedang puasa itu hindari aktivitas yang berlebihan. Jadi aktivitas-aktivitas yang biasanya ibu lakukan nih dalam sehari, misalnya satu hari biasanya nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, ngepel, nyapu gitu. Nah itu sebetulnya bisa dianggap sudah berat Bu, kalau misalnya dalam keadaan puasa gitu ya. Nah jadi mungkin bisa dikurangi aktivitasnya dan dipilih-pilih gitu. Jadi misalnya hari ini kita cuci baju, cuci piring dulu deh gitu. Besok gantian melakukan hal yang lain supaya ibu nggak terlalu capek. Gitu. Nah kemudian pastikan juga asupan cairan cukup. Untuk ibu hamil itu minimal 2 liter gitu ya. Jadi meskipun seharian nggak minum tuh berarti saat sahur dan saat buka itu harus minumnya banyak. Jadi minimal 2 liter itu tadi. Nah, untuk membantu tadi asupan air tadi, kita bisa konsumsi buah yang tinggi serat dan juga tinggi air gitu. Misalnya kayak semangka gitu ya. Kemudian juga kami menganjurkan untuk konsumsi kurma gitu. Karena di kurma ini juga ternyata kandungan airnya bagus dan juga ada protein dan gizi-gizi lain yang baik gitu ya, untuk bukan cuma untuk ibu hamil tapi untuk semua manusia gitu ya. Kemudian selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa kebutuhan nutrisi ibu hamil saat tidak puasa dan saat puasa itu sama gitu. Jadi kalau misalnya ibu hamil ini biasanya saat nggak puasa makannya 3 kali sehari, nah saat puasa juga harus makan 3 kali sehari. Nah, jadi cara kita ngakalinnya biasanya sahur itu kan makan sekali ya. Kemudian nanti waktu buka puasa makan sekali lagi. Nah, nanti sebelum tidur makan 1 porsi lagi. Itu untuk menjaga nutrisinya yang didapatkan tetap cukup untuk ibu hamil. Kemudian hindari makanan minuman yang mengandung kafein gitu, terutama seperti teh atau kopi gitu. Karena si kafein ini dia tuh sifatnya membuat kita lebih sering kencing. Jadi membuang cairan yang sudah ada dalam tubuh. Padahal kita ini kan lagi
ibaratnya kekurangan cairan ya kalau lagi puasa gitu. Dengan kita konsumsi kafein, makin banyak cairan yang terbuang. Jadi dihindari teh dan kopi. Baiknya memang konsumsi air putih saja. Terus kemudian kalau ibu tanya kan sering, suplemen apa dok yang bisa saya minum gitu. Jadi selain suplemen-suplemen yang sudah biasa diberikan di puskesmas, boleh kalau mau menambah vitamin C dan juga vitamin D3 untuk meningkatkan imunitas ya. Kemudian kalau mau melakukan olahraga ringan itu gimana? Bagus gitu. Tapi sebaiknya dilakukan saat mendekati jam berbuka gitu. Takutnya kalau kita lakukan pagi-pagi nanti wah sudah lemes dari pagi gitu ya. Cadangan makanannya sudah nggak cukup di tubuh. Jadi saran kami lakukan saat mendekati jam berbuka dan juga yang ringan aja. Ringan tuh seperti apa dok? Bisa seperti jalan aja keliling kompleks seperti itu. Atau sebetulnya kayak nyapu-nyapu, ngepel tuh juga bisa dihitung sebagai sebuah olahraga gitu. Nah, kemudian saat akan berpuasa kita juga harus melakukan persiapan mental. Kita yakinkan diri bahwa insya Allah kita memang niat dan kita kuat gitu. Tapi ibu-ibu juga harus menyadari kapan tubuh ibu sudah tidak kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita sudah terasa aduh nggak kuat gitu, kita harus sadar diri dan segera membatalkan puasa gitu untuk menjaga keamanan ibu dan juga keamanan bayi gitu. Jadi saya pernah dengar nih ada salah satu dokter obgyn gitu, beliau sharing mengenai puasa di ibu hamil dan beliau bilang kalau pada manusia orang biasa nih yang nggak hamil itu kan kita puasa untuk ketika kita haus dan lagi puasa itu kita tahan-tahan hausnya karena kita melawan hawa nafsu untuk minum gitu kan. Tapi ketika kita hamil terus kita kehausan, kita lemes, itu kita harus melawan hawa nafsu kita untuk keras kepala bahwa oh saya masih kuat gitu. Karena ada sesuatu yang lebih penting yaitu keselamatan ibu dan janinnya gitu ya. Jadi harus sadari kapasitas diri sendiri, batas kuat nggak kuatnya itu di mana. Dan kalau sudah tidak kuat, batalkan puasanya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Dr. Widi. Ya, baik. Lanjutannya, tanda-tanda apa saja sih yang harus ibu hamil itu membatalkan puasa? Intinya di sini adalah apapun yang dirasakan, keluhannya bukan hanya pusing, lemas, sempoyongan, rasa haus, mual muntah, atau bahkan ada keluhan lain, ibu hamil harus tidak usah ngoyo untuk tetap berpuasa. Jadi pada saat berpuasa inilah ibu hamil harus menyadari akan kemampuannya. Jika ada keluhan, hentikan untuk berpuasa. Karena menurut yang sudah dijelaskan tadi, ibu hamil memang tidak harus untuk berpuasa. Nah, selanjutnya tanda bahayanya apa saja sih? Sebenarnya pada dasarnya sama. Rasa kelelahan, lemas, akibat adanya hipoglikemi tadi. Yang kedua, nyeri pada saat buang air kecil maupun nyeri pinggang. Hal ini berkaitan dengan adanya infeksi. Karena ibu hamil sering banyak BAK, sehingga resiko infeksi saluran kencing itu juga paling sering. Nah, ditakutkan pada infeksi saluran kencing ini, nyeri pada saat BAK akan berdampak pada infeksi pada janinnya itu sendiri, terutama infeksi itu jika naik ke atas akan berhubungan dengan ketuban dari ibu hamil juga akan berdampak dari infeksi bakterinya itu. Yang kedua adalah menurunnya gerakan janin. Hal ini terjadi jika pertumbuhan janin terhambat. Kenapa terhambat? Karena asupannya itu berkurang. Sehingga gerakan janin menjadi lemah. Kemudian munculnya kontraksi. Munculnya kontraksi ini terjadi pada ibu hamil jika mengalami keluhan pada trimester ketiga mengalami benturan atau bahkan tidak ada benturan sekali. Ini merupakan tanda bahaya dari ibu hamil pada saat berpuasa, sehingga tidak perlu untuk memaksakan untuk berpuasa.
Nah, tambahnya tadi yang pada trimester, dari beberapa penelitian memang pada trimester 1, 2, dan 3 di Asia yang ibu hamil yang berpuasa, pada bayi lahir normal, tidak ditemukan adanya suatu kelainan atau cacat bawaan pada bayi jika berpuasa pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga pada dasarnya aman untuk berpuasa, namun harus memperhatikan kondisi yang seperti ini. Dan juga harus memperhatikan dengan syarat nutrisi yang seimbang. Nah, nutrisi yang seimbang ini nanti akan dibahas oleh Mbak Nur di bagian gizi. Oke. Mbak. Nah, sebelum kita beralih ke Mbak Nur, mungkin saya dan Dr. Widi ingin kembali mengingatkan kepada ibu-ibu untuk jangan lupa periksakan kehamilan Anda. Nah, pemeriksaan kehamilan itu minimal dilakukan 2 kali di trimester 1 dan 3, dan juga minimal 1 kali untuk di trimester 2 gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilakukan lebih dari itu, sebetulnya lebih bagus. Sebetulnya rekomendasi yang paling baik nih, kalau bisa sebelum usia 28 minggu gitu ya, itu dilakukan setiap bulan. Kemudian nanti setelah itu akan lebih intens lagi gitu, bisa setiap 2 minggu atau setiap 1 minggu gitu ya. Jadi terus kontrol kehamilan Anda untuk menjaga kesehatan Anda dan juga janin. Dan jangan lupa sebagai ibu hamil juga harus terus menerapkan protokol kesehatan ya, gunakan masker, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa selalu cuci tangan dimanapun Anda berada. Oke, silakan Mbak Nur bisa melanjutkan materinya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar ini, kelas ibu hamil terkait hamil saat berpuasa. Ya, hari ini tak kenal maka kata sayang, nama saya Nur Fitriani, saya kebetulan bertugas di Puskesmas Kelandasan. Nah, hari ini saya akan membawakan materi soal hamil saat berpuasa. Jadi di sini bakal kita bahas tips-tips hamil sehat saat puasa. Sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan juga sama Dokter Kasya terkait nutrisi. Nanti kita bahas lebih di sini. Oke. Sekarang udah masuk bulan puasa nih. Sudah seminggu gitu. Gimana nih kabar ibu puasa semua, ibu hamil semua? Masih kuat puasa? Nah, hamil puasa gimana tuh gitu. Nah, yang seperti yang kita tahu, puasa merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tapi untuk ibu hamil, seperti yang dijelaskan Dokter Kafia tadi, diberi keringanan atau kelonggaran untuk tidak berpuasa atau tidak diwajibkan untuk berpuasa, terutama pada kondisi khusus seperti kehamilan pada trimester pertama yang ada terjadi proses pembentukan bagian-bagian organ janin seperti otak, juga bisa ada resiko mual muntah. Jadi bisa ada resiko dehidrasi, jadi bisa kekurangan nutrisi seperti itu. Nah, bagaimana bila ibu hamil ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Apa sih yang harus dilakukan ibu hamil yang ingin melakukan puasa Ramadan? Nah, seperti yang dijelaskan Dokter Kafia dan Dokter Widi tadi, kita harus memeriksa kesehatan selama kehamilan di tempat pelayanan kesehatan, salah satunya di puskesmas. Gitu. Terus berkonsultasi juga dengan dokter apabila ditemukan penyakit lain, seperti mungkin ada riwayat hipertensi atau diabetes, gitu, atau dengan riwayat penyakit yang lain. Jadi bisa tahu kita aman nggak nih untuk berpuasa, gitu. Terus yang tidak lupa diperhatikan adalah kecukupan nutrisi dan cairan selama hamil untuk kesehatan ibu dan janinnya. Nah, kita udah langsung masuk nih ke tipsnya. Untuk pola makan, seperti yang dikatakan Dokter Kafia, kita kebutuhan selama hamil, ibu hamil berpuasa dan tidak berpuasa itu sama. Jadi pola makannya tetap 3 kali makan sehari, diatur di waktu sahur, berbuka, dan menjelang tidur, seperti itu. Nah,
sekarang saat sahur. Nah, harus makan apa sih kita gitu? Harus makan makanan yang lengkap seperti makan biasa. Jadi ada nasi, ada lauk dan buahnya. Jadi harus tetap lengkap makannya. Yang kedua, makan makanan yang mengandung cukup protein dan lemak. Nah, cukup protein dan lemak ini kita bisa dapat di lauk kita. Di lauk kita bisa lauk hewani, ayam, daging, ikan, telur, semuanya boleh gitu. Terus selanjutnya, makan makanan kaya vitamin C, seperti yang Dokter Kafia bilang, kita bisa dapat di makanan seperti buah-buahan yang banyak vitamin C-nya atau dapat dari suplemen vitamin C gitu. Terus jangan mengonsumsi makan yang manis terlalu banyak di waktu sahur. Karena apa? Kalau ketinggian gulanya nanti kita cepat lemes gitu. Jangan lupa juga minum air mineral atau air putih 1-2 gelas setelah makan. Juga minum segelas susu hangat untuk mengurangi risiko anemia. Jadi minum susu dan minum air putih juga. Ya, jadi cairannya cukup, proteinnya juga cukup. Terus nanti tipsnya lagi nih ada menjelang imsyak. Menjelang imsyak kita nyemil makanan cemilan sehat seperti buah yang tinggi serat. Jadi membantu kita tahan lapar lebih lama. Jadi puasanya bisa lebih kuat. Atau biskuit juga bisa. Kemudian saat berbuka puasa, ini untuk membatalkan puasa, kita bisa makan minum yang manis dan hangat. Bisa kolak atau bubur kacang hijau, atau yang disarankan dokter Kafia itu yang bagus kurma. Bisa juga sebenarnya teh manis tapi tidak disarankan ya gitu, teh manisnya. Terus juga hindari langsung minum minuman dingin agar tidak mengganggu kerja lambung. Gitu. Jadi yang lebih bagus lebih yang air hangat, yang hangat-hangat seperti yang manis, kolak, kacang hijau, dan takjil-takjil yang lain yang hangat-hangat gitu. Makan makanan dengan karbohidrat simple, seperti takjil, bisa bolu, bisa makan makanan kue-kue, takjil seperti biasa ya. Gitu. Juga jangan lupa minum air putih di sini 2-3 gelas. Gitu. Nah, nanti setelah maghrib atau sebelum tarawih baru deh kita makan berat. Makan beratnya yang lengkap. Ada nasinya, ada lauk hewani dan nabati, tempe tahu, ikan, telur gitu, atau yang lain, juga sayur dan buah-buahnya. Dengan porsi yang secukupnya. Sekenyangnya ibu, senyamannya ibu. Nah, di sini juga kita sambil minum air putih 3-4 gelas. Jadi tetap minum air putih karena cairannya juga diperhatikan ya. Nah, ini untuk sebelum tidur, menjelang tidur kita juga makan kan 3 kali. Jadi kalau sebelum tidur itu bisa juga makan berat. Juga bisa minum segelas susu hangat atau dengan biskuit. Jadi tetap makan sebelum tidur. Jadi asupan nutrisi kita tetap tercukupi 3 kali makan sehari. Seperti itu. Nah, kalau pada saat puasa nanti merasa seperti yang dijelaskan Dokter Kafia tadi, kita harus harus tahu batas kita kuat puasa sampai kapan. Karena puasa sebenarnya aman untuk ibu hamil. Jadi kalau misalnya kita udah mulai merasa mual, muntah, pusing, lemes, bahkan sudah istirahat, jadi disarankan untuk menghentikan saja puasanya. Tuh. Nah, seperti itu saja kira-kira tips-tips untuk ibu hamil sehat saat berpuasa. Gitu. Ini dikembalikan kembali ke Dokter Kafia dan Dokter Widi. Ya, kami kembalikan ke moderator Ibu Upi ya. Terima kasih Dokter Sevia, Dokter Widi, dan Mbak Nui. Materinya bagus banget. Sesi berikutnya tanya jawab ibu-ibu hamil dan ibu-ibu kader semua. Yang punya pertanyaan dipersilahkan mengajukan pertanyaannya dan silakan menyebutkan namanya. Silakan Bu.
Silakan kalau ada pertanyaan, Ibu-ibu. Bu Upi, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya mau tanya ke Mbak Nui. Tadi sempat, boleh Bu, saya tanya Bu? Silakan, silakan. Oke, tadi Mbak Nui kan sempat menjelaskan nih bahwa selama puasa itu baik sekali untuk ibu hamil mengonsumsi makanan atau buah yang mengandung banyak vitamin C ya Mbak. Nah, boleh dicontohkan nggak Mbak itu buah-buahnya seperti apa? Mungkin biar ibu-ibu di rumah bisa nanti pilih buahnya gitu. Dokter, mohon maaf tadi ke stop pertanyaan. Oke, udah terdengar sekarang Mbak, jelas nggak suaranya? Jelas, dokter. Jelas ya, oke. Mungkin pertanyaanku ini Mbak, tadi kan Mbak Nui sempat menjelaskan bahwa baik sekali untuk ibu hamil bisa mengkonsumsi buah yang kaya vitamin C. Nah mungkin contoh-contohnya itu seperti apa tuh Mbak, biar nanti ibu-ibu hamil di rumah bisa milih waktu mau beli buah. Oke. Untuk buah yang kaya vitamin C dan serat ya dok ya. Kalau buah untuk kaya serat, semua buah ya pasti kaya serat. Jadi semua jenis buah yang bervariasi itu bagus untuk seratnya untuk kita konsumsi selama berpuasa. Terutama kurma tadi ya, buahnya itu udah nutrisinya sudah cukup baik banget itu kurma gitu. Kalau untuk yang vitamin C itu bisa di buah jeruk, ada pepaya, bisa, semua bisa. Ada vitamin C gitu. Yang berwarna oranye atau merah gitu. Semua jenis buah-buahan yang berwarna oranye dan merah. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Nur. Mbak Nur, terima kasih. Ibu-ibu yang lain, ayo silakan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya ada nih pertanyaannya, cuman ibu-ibu mungkin lagi males atau malu gimana ya. Soalnya kadang-kadang kalau lagi periksa hamil itu pasti pertanyaannya banyak. Bu Bidan, saya boleh nggak sih puasa? Bu Bidan, saya boleh nggak sih makan ini? Ayo silakan kalau ada pertanyaan, mumpung sekarang lagi ada Mbak Noy, ada Dr. Sevia, ada Dr. Widi, silakan yang mau bertanya. Dok, mau nanya untuk awal kehamilan apa boleh minum CDR? Pertanyaan dari Ibu, siapa tadi? Ibu Baik ya dok? Ibu Baik. Baik. Assalamualaikum dok, untuk awal kehamilan apa boleh minum CDR? Silakan Dr. Sevia. Baik Bu, untuk CDR itu kan vitamin ya Bu ya. Jadinya apalagi pada awal-awal kehamilan, trimester pertama adalah yang paling rentan terjadinya gangguan pada kehamilan. Nah, sehingga diharapkan untuk tidak meminum CDR atau obat-obatan apapun di luar dari resep dokter. Nah, sehingga pada saat nanti diberikan suplemen atau suplemen yang sudah diberikan dari dokter, bidan ataupun dokter spesialis itu yang harus diminum. Karena CDR kan ada kandungannya belum tentu murni untuk vitamin, sehingga tidak dianjurkan untuk minum minuman yang dari luar dulu. Takutnya di dalam kandungannya tersebut menyebabkan kelainan kongenital pada janin itu sendiri, karena pada trimester pertama adalah pembentukan paling awal janin. Seperti itu, Bu. Mungkin izin menambahkan ya. Jadi saya setuju sekali sama Dr. Widi. Intinya ketika akan mengkonsumsi apapun saat kehamilan itu jangan beli ke Indomaret sendiri, beli obat terus langsung dikonsumsi. Sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan gitu ya. Bisa dengan bidan atau dokter spesialis kandungan. Nah, mungkin di sini juga tambahannya mungkin kenapa vitamin C ini tidak terlalu direkomendasikan terutama pada trimester 1 itu karena vitamin C ini sifatnya asam gitu ya. Jadi
ketika masuk ke lambung gitu kadang bisa menyebabkan mual gitu. Nah, di trimester 1 sendiri tanpa kita konsumsi vitamin C, sebetulnya kita sudah kondisinya banyak yang ibu hamil sering mual, muntah yang ditakutkan. Ketika kita mengonsumsi vitamin C dosis tinggi seperti pada CDR ini akan memperparah keadaan tersebut gitu, dan nantinya ibunya jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum, nantinya akan mengganggu asupan nutrisi ke dalam tubuh. Mungkin seperti itu. Mungkin Mbak Nur kalau Mbak atau Bu Upi kalau ada yang mau ditambahkan, monggo. Ya, kalau dari trimester pertama biasanya trimester pertama itu kalau ibu hamil biasanya dapatnya asam folat ya Bu. Nah, jadi biasanya yang udah didapat dari dokter atau dari puskesmas itu saya rasa udah lebih dari cukup. Mbak Nur, silakan. Iya, saya setuju juga dengan Dokter Tevi dan Dokter Widi sih. Tapi saya pernah dapat pertanyaan juga nih dok. Saya nambahin pertanyaan ya dok. Karena saya pernah dapat pertanyaan juga dari ibu hamil, mungkin bukan di trimester 1, tapi dia ada di trimester 3. Karena yang beredar di ibu-ibu hamil, entah saya mitos juga atau bagaimana, mereka menyarankan untuk minum CDR waktu trimester ketiga gitu. Nah, gitu sih dok. Itu gimana ya dok? Sekalian kita bahas di sini. Iya, terima kasih Mbak Nui. Jadi kalau dari saya sendiri, baik trimester 1, 2, ataupun 3, untuk CDR atau sejenisnya, lebih baik tetap tidak disarankan. Karena pada dasarnya vitamin C itu sendiri didapat dari sumber makanan. Nah, jika nutrisinya udah seimbang, maka vitamin C itu sendiri akan tercukupi. Nah, karena yang kita harapkan adalah pertumbuhan bayi itu sendiri pada trimester 1, 2, dan 3 itu agar maksimal, tidak ada kelainan organ apapun. Karena kita tidak tahu isi campuran maupun kandungan dari suplemen yang beli di luar. Jadi cukup sudah tercukupi oleh suplemen dari puskesmas, dokter spesialis, misalnya zat besi, asam folat, maupun kalsium itu sendiri. Seperti itu Mbak Nui. Mungkin ada tambahan Dokter Kafir? Iya, mungkin aku mau menambahkan juga. Jadi kita kembali lagi ya membahas sebetulnya vitamin C itu perannya bagaimana sih, kayak mekanismenya gimana gitu. Nah, saya itu sebetulnya sudah membaca beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa sebetulnya vitamin C ini itu kan tadi saya bilang ya bahwa perannya untuk meningkatkan imunitas. Nah, tapi ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa efek vitamin C ini hanya muncul meningkatkan imunitas itu tadi kalau imunitas tubuh itu sedang nggak fit gitu. Jadi kalau misalnya kita minum vitamin C waktu lagi sehat-sehat aja, itu sebetulnya nggak ada pengaruh apa-apa gitu, nggak akan meningkatkan imunitas yang gimana-gimana juga gitu. Dan takutnya malah memberikan apa ya, kalau terlalu tinggi dosisnya bisa memberikan beban lebih kepada ginjal gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sarannya kalau mau beli vitamin sebetulnya lebih aman ini ya, tanyakan ke bidan, tanyakan ke dokter obstin, karena kadang kita nggak tahu tuh kalau beli di luar tuh ada campurannya apa gitu, vitamin C dan apa gitu yang jangan-jangan nggak diperbolehkan untuk ibu hamil. Nah, dan yang kedua tadi kalau misalnya mau mengkonsumsi vitamin C boleh, tapi dianjurkan saat tubuh sedang merasa tidak fit gitu. Jadi fungsinya dapat untuk meningkatkan imunitas. Dan yang ketiga tadi ibu juga jangan khawatir bahwa di makanan-makanan yang ibu makan, buah-buahan, sayur, itu juga banyak kandungan vitamin C-nya gitu. Jadi nggak melulu selalu butuh suplemen tambahan dari luar. Seperti itu. Cukup menjawab Mbak Nur atau Bu Upi ada tambahan?
Berarti intinya itu makan nutrisi yang kita makan ya dokter ya. Di samping itu tambahan obat yang kita dapat dari fasilitas kesehatan ya. Yang penting nutrisi yang kita makan itu lebih bagus daripada suplemen yang kita minum. Itu ya dokter ya? Iya Bu, betul Bu. Sepakat. Setuju. Jadi sepakat. Jadi dari yang segar-segar aja, bukan dari yang ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Kayaknya ibu-ibu lagi pada males ya, pada puasa kali ya. Ayo silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau belum ada, saya mau tanya Bu. Nah, ini mungkin pertanyaannya ke Mbak Nur atau ke Bu Upi ya, mengenai sebetulnya selama kehamilan ada nggak sih makanan-makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil gitu kan? Karena sering banyak mitos tuh Bu di kalangan ibu hamil dan masyarakat mengenai ini. Sebetulnya gimana sih? Dokter Kafil, maaf tadi pertanyaannya ke saya ya? Iya. Iya soalnya terputus, maaf. Iya. Halo Mbak Nur? Mbak Nur? Keputus Mbak Nur. Kalau mungkin kalau makanan yang dihindari sebaiknya ya seperti makanan yang terlalu merangsang, makanan yang pedas-pedas itu boleh, cuman nggak usah terlalu berlebihan kali dokter. Jadi ya segala sesuatu yang berlebihan juga kan tidak baik. Jadi memang kalau dalam porsi yang cukup, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang kan ibu hamil suka nggak boleh makan banyak, takut nanti bayinya besar gitu ya. Nggak boleh makan ini, nanti takut nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, takut nanti bayinya amis gitu. Itu mitos ya. Mbak Nur belum tersambung lagi ya? Terputus Mbak Nur. Mungkin dari ibu-ibu lain ada lagi? Saya mau nanya nggak? Nggak kamu. Wah, ada pertanyaan itu Bu. Ini dari Ibu Sartika. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, saya hamil 8 bulan, pas buka puasa boleh nggak minum atau makan es buah yang pastinya ada nanas dan pepaya mudanya? Karena ada yang beranggapan orang hamil nggak boleh makan pepaya muda. Silakan dokter. Iya, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dengan Ibu. Siapa tadi Ibu? Nah, baik, saya jawab ya Bu ya. Jadinya kalau untuk nanas dan pepaya sebenarnya pada dasarnya boleh. Nah, namun apabila berlebihan itu yang tidak boleh. Berlebihannya itu bagaimana? Bisa sampai makan 3-4 buah nanas sendiri. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam es buah kan dalam potongan kecil-kecil. Jadi tidak masalah untuk buah nanas maupun pepaya itu. Namun pada nanas itu sendiri ada kandungan senyawanya bromilen, itu dia jika efeknya banyak, jika makannya dalam porsi yang berlebih yang udah saya sebutkan tadi, akan berdampak pada memicu terjadinya kontraksi atau keguguran, sehingga pada kehamilan 8 bulan sebenarnya tidak masalah untuk makan buah apapun, tapi ada batasannya. Seperti itu, Bu. Oke, mungkin saya mau nambahin aja bahwa
Kalau pepaya muda saya jujur belum terlalu baca ya, tapi kalau dari nanas memang betul seperti kata Bu Widi tadi bisa menyebabkan kontraksi gitu ya kalau terlalu banyak. Tapi ternyata yang menyebabkan kontraksi itu jika ibu-ibu makan minimal 8 buah kalau dari yang saya baca gitu. Jadi kan ibu-ibu nggak mungkin ya makan 8 buah sendirian gitu. Jadi asal makannya sedikit-sedikit gitu ya, jangan berlebihan, insya Allah aman-aman saja. Mungkin Mbak Noi mau menambahkan lagi. Di dalam es buah itu Mbak Noi ada nanas dan pepaya muda. Apakah aman dikonsumsi untuk ibu hamil yang sedang berpuasa? Kalau untuk nanas dan pepaya muda sebenarnya tidak apa-apa asal konsumsinya tidak berlebih ya. Gitu. Sebenarnya kandungannya dari vitamin dari nanas juga bagus, ada vitamin C-nya juga sebenarnya. Jadi sebenarnya boleh gitu, tapi konsumnya tidak berlebihan. Kan nggak mungkin kita makan sampai yang banyak gitu kan, gitu. Porsi kita semana sih gitu. Boleh kok gitu, tetap aman. Mungkin tadi ada pertanyaan ini Bu yang belum terjawab untuk Mbak Nur tentang makanan pantangan selama hamil ya. Oh iya, tadi itu terputus, mohon maaf ya ibu-ibu hamil semuanya. Kalau makanan yang dihindari atau dibatasi selama kehamilan itu seperti yang Dokter Kasia jelaskan awal tadi, itu yang mengandung kafein. Mungkin seperti teh, kopi, coklat, nah itu tuh mereka punya tanin juga, jadi bisa menghambat penyerapan nutrisi sebenarnya. Jadi kalau kita kebanyakan sering makan yang seperti itu, penyerapan makanan yang kita makan kemungkinan nutrisinya tidak terserap dengan sempurna gitu. Oke. Ada tambahan lagi, Dokter? Cukup? Oke. Ibu-ibu ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya? Ada dong, Bu. Nanti nyesel loh kalau udah selesai acara, aduh kenapa tadi saya nggak nanya ya gitu. Nanti ujung-ujungnya pas ke KIA baru nanya di KIA ya Bu ya. Ayo kalau ada pertanyaan lagi Bu, mungkin ada yang bertanya kali ya ke dokter. Dok, sebaiknya minum obat itu sebelum makan apa sesudah makan sih gitu? Ya. Silakan dokter. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Ibu Uki ya. Jadi biasanya memang sering sekali ada pasien yang bertanya, ini obatnya dimakan sebelum makan atau setelah makan gitu ya. Nah, ini sebetulnya kembali lagi ke obatnya itu apa. Gitu. Ada beberapa obat yang memang sebaiknya diminum sebelum makan gitu. Ada beberapa obat juga yang diminumnya setelah makan. Contohnya tadi, kayak misalnya vitamin C, itu kita selalu menganjurkan dimakannya setelah makan gitu. Karena takutnya kalau misalnya dimakan dalam kondisi perut kosong, nanti menyebabkan perutnya mual, sakit gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa obat yang dianjurkan sebelum makan. Jadi sebetulnya yang penting ini sih Bu, ketika sedang berkonsultasi dengan bidan, dokter gitu, ketika diberikan obat atau suplemen, tanyakan ke tenaga kesehatan tersebut, ini obat yang ini bagusnya diminum setelah apa, setelah makan atau sebelum makan. Seperti itu sih Bu. Mungkin ini Bu, kadang tuh banyak ibu hamil yang nanya ke saya kayak, boleh nggak sih selama hamil itu minum es? Gitu, karena ada banyak isu katanya nggak boleh tuh ibu hamil minum es gitu. Nah, mungkin jawabannya untuk itu tuh, kalau minum es, mungkin minum es itu kadang identik dengan minum es sirup gitu ya, atau es campur gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya kurang baik untuk ibu hamil jika sering minum minuman-minuman yang manis gitu. Karena ini akan meningkatkan resiko obesitas pada ibu hamil dan juga bisa memicu diabetes pada ibu hamil ya, yang nantinya ujungnya bayinya besar gitu, terus sulit kelahirannya.
Nah, ini yang dihindari. Tapi kalau minum es sendiri, artinya air es gitu, atau kadang ada mungkin yang suka ngemil es batu gitu ya, kayak saya, itu sebetulnya nggak apa-apa, asal bukan yang manis. Betul. Gitu ya. Betul. Kebanyakan kan suka minumnya es teh atau es campur, jadi Ya. sebenarnya yang nggak baik adalah manisnya. Kalau air esnya, air putih esnya nggak apa-apa, Oke. karena nggak ngaruh dengan si janinnya. Betul. Jadi Iya, itu seringkali ibu hamil tanya seperti itu, dokter. Jadi, Bu Bidan, saya nggak berani minum es. Benar nggak sih kalau minum es itu bayinya nanti gede gitu? Padahal sebenarnya bukan esnya ya dok ya yang bikin gede, itu manisnya yang bikin gede. Jadi kalau misalnya minum es batu, tapi dikasih sirup, dikasih dan sebagainya. Nah itu yang bikin bayinya itu gede gitu ya. Tapi kalau hanya es batu biasa, insya Allah nggak bikin gede ya dokter ya. Oke. Ayo lanjut Bu. Nggak ada lagi ya? Apa cukup dokter? Mbak Noi? Dokter Widi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Kelihatannya ibu-ibu udah mulai nggak bosen sih sebenarnya, cuman pertanyaannya mungkin ditampung kali ya, nanti ditanyakan waktu di KIA. Ayo Ibu Kader, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nggak ada? Oke. Sudah dokter? Dokter, Mbak Nur sudah ya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan membacakan ringkasan webinar kita hari ini. Jadi untuk ibu hamil mendapatkan, untuk berpuasa, ibu hamil itu mendapatkan keringanan asalkan dapat mencukupi nutrisi gizinya. Kemudian syarat ibu hamil yang berpuasa, konsultasi dengan bidan, dokter atau dokter spesialis kandungan sebelum melakukan puasa. Lebih bagus lagi dianjurkan pada kehamilan trimester 2. Untuk trimester 1 dan 3 sebaiknya dihindari bila tidak kuat gitu ya. Kemudian tipsnya dianjurkan dilakukan pada trimester 2. Puasa dapat dilakukan selang-seling, mungkin hari ini puasa, besok enggak gitu ya. Kemudian hindari aktivitas yang berlebihan, pastikan asupan cairan minimal 2 liter, konsumsi buah tinggi serat dan air seperti kurma. Nutrisi harus tetap sama dengan saat tidak puasa, yaitu 3 kali sehari tadi ya. Makan sahur, buka puasa, dan sebelum tidur. Kemudian hindari kafein, kopi atau teh. Konsumsi suplemen vitamin C dan vitamin D3 untuk meningkatkan imunitas. Olahraga ringan mendekati jam berbuka. Kemudian sadari kapan tubuh sudah tidak kuat saat berpuasa. Jadi jangan terlalu memaksakan ya ibu-ibu. Kalau memang sudah tidak kuat ya silakan dibatalin. Kemudian tanda-tanda ibu hamil yang harus segera membatalkan puasa kalau memang sudah pusing, lemas, sempoyongan, rasa haus, mual, dan muntah harus segera dibatalkan. Kemudian nutrisi yang cukup saat berpuasa, sahur, makan makanan yang lengkap seperti nasi, sayur, lauk, dan buah. Makan makanan yang cukup protein, hindari makanan yang terlalu manis. Saat berbuka, makan makanan yang simplek, minum air putih 2-3 gelas, makan dan minum yang manis dan hangat. Kemudian sebelum tidur bisa mengkonsumsi susu dengan biskuit atau makan makanan lengkap, mungkin yang porsinya aja kali ya dikurangin. Kemudian konsumsi buah yang mengandung vitamin C dan serat seperti jeruk, pepaya, buah yang berwarna oranye dan merah. Itu tadi sesi tanya jawab dan ringkasan yang sudah saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih buat narasumber kita hari ini, Dr. Sevia, Dr. Widi, dan Mbak Nui. Terima kasih banyak.
Ya, Bu. Alhamdulillah tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ibu-ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Upi dan peserta Ibu Hamil.